Kalau di sini sekarang yang paling best seller bebek Mandarin. Saat ini menurut saya masih paling tinggi. Untuk yang dewasa itu 15 sekarang, 15 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nugroho, pemilik farm di Progo Farm yang beralamat di Dusun Ariban, RT 2, RW 7, Progowati, Mungkit, Magelang. Dari awal baru coba-coba kalau saya. Nah, jadi nggak langsung orientasinya ke usaha. Jadi seneng dulu. Awal itu kan seneng, tertarik dengan bentuknya, dengan bulu-bulunya. Jadi setelah tertarik itu baru serius. Ternyata setelah ada produksi baru ternyata kok banyak peminatnya. Nah, dari situ baru mulai digali potensinya. Oh, ternyata sangat prospeknya bagus seperti itu. Pertama itu ayam hutan hijau. Setelah ayam hutan hijau mulai banyak peminatnya, dari penjualan ayam hijau itu saya belikan ini materi lain, ada golden bison, ada merak, ada bebek. Nah, dari situ dikembangkan dari situ. Pertama kali belajar itu dengan Pak Ade saya dulu yang peternak ayam bekisar. Jadi punya banyak ayam hutan hijau, cuman sayangnya kan dia dikawinkan dengan ayam kampung. Jadi jadinya bekisar. Padahal saya itu pinginnya kan ayam hutan sama ayam hutan. Jadi untuk mencetak ori, memperbanyak ayam hutan hijau seperti itu. Jadi untuk masa-masa awal gagal itu pasti ada gitu. Karena kita belajarnya juga otodidak gitu. Maksudnya meraba-raba. Jadi mentornya juga belum begitu paham karakter. Jadi sebatas memelihara aja seperti itu. Bener, kalau emang rata-rata pada doantem, kalau saya itu penasaran, lebih ke penasaran. Jadi kenapa kok perawatan seperti kok mati? Jadi malah ini di hati itu tambah semangat lagi supaya benar-benar bisa ngerawat dengan baik ya, seperti itu. Jadi bukannya down, tapi malah rasa penasaran tingginya itu yang bikin tetap bertahan di ayam hutan hijau dulu awal-awal seperti itu. Jadi banyak orang yang bicara ayam hutan hijau itu gampang mati, mudah mati, rawan sakit. Tapi di awal emang seperti itu, Jadi kalau kita nggak merawatnya dengan hati-hati, benar-benar eksklusif untuk ayam hutan hijau itu emang rawan seperti itu. Jadi dari situ kan belajar lagi, belajar sampai tahu, oh ternyata seperti ini toh perawatan ayam hutan gitu. Dari pola pakan, dari kandang, ya itu yang paling rawan seperti itu. Jadi pergantian musim, jadi banyak faktor untuk yang mempengaruhi ayam hutan, karena ayam hutan itu ketika perpindahan musim itu juga rawan sakit. Jadi dari panas ke dingin atau dari dingin ke panas itu kita benar-benar harus ngontrol. Jadi setiap pagi itu, setiap hari itu kita harus lihat kotorannya ini bagus apa enggak. Ketika nanti kotorannya udah encer atau kita cepat-cepat langsung dikasih penanganan. Pakan itu gini, kadang kalau kita beli pakan di toko pakan umum itu kan kadang kita beli pakan itu udah berjamur gitu loh pakan itu. Jadi kadang kita asal beli aja gitu, asal beli dikasihkan. Misalkan ada sisa-sisa makan, kita nggak segera bersihan, masih berserakan di situ. Jadi kan kadang udah pakan itu kena air, itu otomatis kalau nggak langsung habis kan dia jamur kan. Nah, jamur kalau nggak diambil dimakan ayam kan sakit ayamnya. Sekarang ya ini ada silky, ada ringneck, masih ada golden bison, beberapa jenis bison ada lady, ada peach yellow, yang baru itu peach yellow, terus ada grey peacock, swinho. Untuk ternaknya hampir semuanya itu mirip, sama lah menurut saya. Cuman karena kalau bison atau merak atau bebek itu kan musiman, sedangkan ayam-ayam yang kayak silky, ayam cabo gini kan nggak musiman dia. Jadi untuk pola rawatan, pola pakan sama. Kalau di sini sekarang yang paling best seller bebek Mandarin. Nah, bebek Mandarin itu banyak yang minat. Kenapa banyak yang minat? Karena yang pertama dari bentuknya kan lucu kan, kayak boneka
ketika hidup seperti itu, kalau jantan udah dewasa seperti itu. Yang kedua, produktivitasnya rendah. Jadi untuk menangkarkan kan nggak semudah yang lain. Semakin nggak mudah diproduksi kan, rasa penasaran tinggi, otomatis kan harganya semakin stabil kan seperti itu. Bebek Mandarin lebih sulit. Ya karena yang pertama, saya punya bebek Mandarin itu dari 2019. Sampai sekarang itu juga masih observasi. Jadi kadang musim ini bagus, tapi nanti musim depannya kurang. Nah, masih apa ya yang salah gitu? Masih belajar juga saya sampai saat ini kalau untuk bebek Mandarin. Jadi nggak menentu antara musim sekarang sampai musim tahun depan itu belum tentu hasilnya sama. Khusus bebek Mandarin seperti itu. Sebenarnya kalau untuk pelihara bebek Mandarin itu yang penting kan ada kolam. Untuk ketinggian air itu minimal lah 25 cm udah cukup. Yang penting ada airnya. Dan saya kenapa ada kandang yang tertutup di depan itu karena untuk edukasi. Kadang kan ada pembeli, ada penghobi yang baru belajar, Bu, tempat saya ini Mas kandangnya itu tertutup itu, apakah bisa untuk beternak bebek Mandarin seperti itu. Nah, makanya saya pelihara juga yang kandang tertutup, ada yang kandang tertutup, ada yang kandang terbuka. Jadi ketika di kandang tertutup ternyata bisa produksi, jadi ketika ada orang nanya saya juga bisa jawabnya lebih enak gitu. Bisa, saya ada kandang tertutup juga bisa, yang penting ada kolaman seperti itu. Segi harga lumayan Mas, saat ini menurut saya masih paling tinggi. Untuk yang dewasa itu 15 sekarang, 15 juta sepasang jantan betina ya. Untuk yang remaja itu di harga sekitar 10-an. Untuk bebek Mandarin dulu pertama kali saya ngejualnya itu dari ini posting aja. Jadi hasilnya itu saya posting terus, anakan, indukan terus gitu. Jadi awalnya nggak langsung dijual. Jadi untuk edukasi aja gitu. Edukasi ternyata bebek Mandarin itu bisa loh diproduksi gitu. Jadi kan orang masa sih gitu tertarik dari situ, karena emang dari dulu itu rata-rata beli bebek Mandarin itu ya cuma buat hiasan gitu. Jarang yang untuk benar-benar fokus di ternak, itu jarang. Masih sebatas untuk ya taman wisata atau dibuat hiasan aja gitu. Karena bentuknya dari situ saya ya posting edukasi dikit-dikit. Lama-lama banyak yang mulai inbox, ada yang WA gitu seperti itu. Jadi tertarik dengan budidaya bebek Mandarin gimana. Jadi dari situ malah saya lebih gencar lagi ya untuk posting khusus bebek itu terus gitu. Jadi ketika orang lihat setiap kali buka sosmed, kok bebek lagi lah seperti itu. Jadi cara promosi saya seperti itu. Jadi ketika ini lagi mau saya terus di depan rumah itu. Penyakit itu pasti ada, nggak di ayam yang seperti ini, ayam-ayam hias seperti ini, pisen, merak, bebek sama tetap ada penyakitnya. Cuman untuk daya tahan terhadap penyakit bebek itu menurut saya paling kuat di antara yang lain. Tapi ketika dia udah sakit, itu rata-rata untuk mengobatinya lebih susah, lebih tahan penyakit, tapi ketika udah sakit lebih susah diobati, khusus bebek. Kalau yang lain masih gampang lah, maksudnya masih bisa, asal jangan sampai telat aja penanganannya. Makanya itu SOP kandang, jadi tiap hari kan ini kandang harus dibersihin, jadi dilihat ini kotorannya seperti apa kan gitu. Kalau kita nggak cek tiap hari kan nanti tahu-taunya ayam udah parah baru ketahuan, setelah ngobatinya lebih susah. Tapi ketika baru gejala itu langsung kita karantina kan bisa tertolong. Cuman kalau untuk bebek ini susah. Jadi ketika dia sakit itu kalau belum parah dia masih bisa terbang. Jadi nggak susah antara membedakan yang sehat sama yang sakit. Kalau bebek itu kalau udah di bawah lah itu benar-benar parah. Padahal harusnya itu PR saya seperti itu, ketika bebek ini antisipasi ketika dia gejala sakit itu masih abu-abu lah gitu. Kandang itu yang penting hangat ya sebenarnya. Mau dia kandang tertutup, mau terbuka. Kalau yang tertutup ya diusahakan ada ventilasi udara. Jadi tetap udara itu muter. Kalau misalkan kandang terbuka, dibikin biar angin itu nggak terlalu banyak masuk. Karena kalau terlalu angin masuk juga ayamnya kalah, dia sakit. Cuaca panas sama dingin nggak pengaruh. Jadi ayam itu bisa menyesuaikan suhu. Yang nggak bisa itu ketika kena terpaan angin langsung. Kalau cuman panas nggak masalah, dingin juga nggak masalah gitu. Toh di alam liar sih dia juga udah terbiasa, tapi ketika kena angin dia ya nggak kuat.
sekarang ada berapa ya? Ada sekitar 9 jenis atau 10 jenis squirrel. Ya sekitar segitulah. Cuman untuk yang paling murah itu sekarang ringneck bison. Anakan ringneck bison itu ya sekitar 100 ribuan lah. Untuk anakan ya. Ayam-ayam ini bebas dipelihara tanpa harus kita bikin surat izin gitu, enggak, karena ini ayam-ayam bukan asli Indonesia. Merak itu kebetulan yang saya pelihara kan merak India, bukan merak Indonesia. Jadi ketika kita bikin surat, kita yang merak hijau. Kalau kita pelihara merak hijau, kita wajib harus pakai surat dari BKSDA seperti itu. Kalau pembelian dari sini itu garansi full perjalanan, Mas. Jadi ketika barang mati di jalan gitu, kita ganti 100%, ganti barang atau ganti uang gitu. Teman-teman penghobi yang tertarik gitu bisa menghubungi di nomor WA saya di nomor 085629444455. Media sosial bisa lewat Facebook, akunnya Ari Nugroho. Atau di halaman Facebook juga ada Progofarm, bisa juga di IG @ayamku gitu. Jadi ketika kita pengen melihara ayam, jadi kita itu harus dipilih ayam yang paling kita sukai dulu. Jangan melihat pasar ini. Jadi sesuaikan yang benar-benar sesuai yang kita pingini gitu. Jadi ketika kita nanti wes seneng sama misalkan jenis cabo, saya senengnya cuma cabo, ya udah ditekuni aja dulu. Jangan lihat yang lain, kok ada bebek, ada merak, jangan. Jadi yang paling disenengi aja dulu. Jadi ketika kita melihara makhluk-makhluk hidup seperti ini, kita mulai dari apa yang kita senangi dulu. Ketika kita nggak punya modal lah ibaratnya untuk membeli, ya kita nabung dulu, beli anakan lah paling nggak. Beli anakan yang kecil kan masih lumayan terjangkau tuh. Kalau untuk yang ringneck ini kan ada yang jual telur. Nah dari situ kan nanti kita belajar malah proses dari benar-benar dari nol, dari netesin, dari ketika masih kecil sampai tumbuh dewasa, itu lebih bermakna lagi untuk proses belajar seperti itu.